sebuah apa, sebuah ketuhanannya pun. Oke, Gitu loh. ini langsung live ini. Silakan. Gitu. Yang bagus. Yang bagus. Oke, gini saya jawab. Kristen itu kan, kekristenan itu kan ibarat kata kan dibenci oleh iblis, ya. Kalau dengar Kak, ya kan? Karena Kristen itu adalah agama yang benar, makanya dia pun dihancurkan oleh iblis. Dihancurnya melalui doktrin. Makanya lahirlah Katolik, lahirlah Protestan yang tidak melawan mujizat-mujizat. Jadi iblis ini kerjanya kan membunuh semua manusia, bukan membunuh satu agama. Jadi Kristen pun akan ingin dihancurkan oleh iblis. Bukan cuma Kristen yang ingin, Islam pun mau dihancurkan oleh iblis, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Dia punya trik. Nah, makanya ada kegerakan karismatik. Nah, kegerakan karismatik inilah yang tidak bisa dibendung sekarang. Nah, saya berada di gerakan itu. Makanya orang Katolik pun dengan karismatik itu takut karena habis jemaatnya kan pindah. Oh gitu ya. Jadi karismatik itu memang beda dengan Katolik ya. Beda dengan Katolik. Sangat beda. Terus dia berkitab pada apa? Mereka nyembah patung, Pak, Maria. Mereka lebih fokus ke Maria daripada ke Yesus. Yesus gitu ya. Doang lah, cuma tameng. Makanya kalau mereka dimurtadkan tuh sangat gampang, misalnya kayak Ustadz Moko Ginta, Ustadz Iren Handono. Tapi kalau kita yang udah bikin-bikin mujizat gini, yang memurtadin kita siapa gitu loh? Tiap hari kita ngusir terus, gimana gue mau bisa dimurtadin? Orang gue aja ngusir setan, berhadapan dengan setan-setan, bahkan melihat setan, melihat malaikat. Terus mau banyak dengan cara apa lagi lo murtadin gue? Jadi kecenderungan itu aliran Paluga itu sekarang kecenderungannya adalah itu ya, kecenderungan apa pada mistik gitu ya? Kuasa lah, kuasa. Kalau mistik itu kan kuasa untuk setan, tapi kalau kuasa untuk Tuhan namanya kuasa Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus, kegerakan mujizat. Tapi membedakan antara setan dengan Roh Kudus juga agak susah, karena kalau tahu nubuatnya tentang Dajjal juga dia bisa mempunyai kekuatan luar biasa kan Dajjal itu. Ya, makanya kita harus punya kuasa yang satu ini yang tidak dimiliki Muslim, yaitu kuasa untuk melihat. Kita bisa lihat di langit nih lagi perang sama setan, kita bisa lihat. Begitu. Oh gitu ya. Jadi peperangan di langit segala ya. Di langit ada katakanlah 15.000 malaikat, di sebelah kiri sana ada lagi 15.000 setan. Itu perang di langit seperti kayak orang kayak di film-film itu loh. Oh, jadi malaikat tugasnya untuk berperang doang, tidak menyampaikan wahyu gitu ya? Ya kan si setan kan masih ada. Nanti dia mau nyampaikan, misalnya si malaikat mau nyampein wahyu, tiba-tiba si setan datang. Lo ngapain lo kesini? Kan harus diparang dulu palanya. Iya. Luar biasa emang ajaran Paluga itu ya. Luar biasa emang. Jadi dimensinya udah dimensi ke atas ya. Jadi saking dimensi kelas atasnya tidak bisa dicerna oleh masyarakat luas, berarti kan gitu. Kenapa tidak bisa dicerna? Orang teman-teman saya ngelihat kok. Iya. Saya ngelihat gituan gitu loh. Iya, jadi kalau diskusi dengan Paluga itu berarti tidak diskusi ilmiah, Pak. Jadi diskusi. Betul, ilmiah itu juga tanpa kuasa juga nol. Kuasa juga tanpa ilmiah juga nol. Jadi harus dua-duanya bersamaan. Contoh misalnya kita ngomong ilmiah. Siapa yang jamin kalau ilmiah kita itu benar? Makanya harus digabung dengan kuasa. Kuasa dan teori itu harus satu. Jangan dipisah-pisahin. Kalau dipisah-pisahin, dua-duanya jadi tai. Oh gitu ya. Iya. Jadi begini Pak Paluga ya memang. Jadi kan memang kapasitas Tuhan itu menciptakan kita itu kan dengan akal pikiran, Bang Luga, ya kan? Akal pikiran itu ya artinya sebuah pemikiran yang harus rasional, karena Tuhan itu menitipkan akal pikiran itu untuk dipakai berpikir, untuk manusia itu mencerna dan membandingkan dan menelaah, observasi gitu kan. Nah, kemudian setelah itu, kemudian satu sisi ajaran Tuhan itu mengajarkan dengan hal yang tidak ilmiah, kan tidak rasional loh. Pasti ada yang salah itu Bang Luga. Gimana? Ulang-ulang. Iya, kan Tuhan menitipkan hadiah terindah kepada manusia itu dengan akal pikiran tuh, Bang Luga. Akal pikiran itu dipakai oleh manusia, kapasitasnya untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Kapasitasnya untuk membandingkan, untuk berpikir, gitu kan? Itu sepakat ya? Nah, tapi satu sisi
Tuhan Bang Luga itu memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran itu. Berarti ada yang salah tuh Bang Luga. Contoh. Ya contohnya seperti peristiwa misalkan apa namanya, bumi itu penerangan penciptaan alam semesta itu tidak ada matahari tapi sudah ada terang dan gelap gitu loh. Itu kan tidak rasional, Pak. Begini Pak, waktu belum ada bintang-bintang ya, bintang-bintang ini kan bukan di sorga nih, ini masih termasuk alam semesta. Surga itu terang nggak tanpa bintang? Ya surga tetap terang, terangnya itu dari Tuhan Pak. Kan tidak menerangkan surga dulu Pak. Dari penerangan ketika alam semesta itu penciptaan itu tidak terangkan surga dulu, tapi penciptaan itu dulu. Iya kan, alam semesta ini kan ngomong langit dan bumi nih Pak, bukan sorga nih. Langit dan bumi ini kan penerangnya kan pada bintang-bintang. Nah, jadilah terang. Terang yang keluar ini adalah terang yang keluar dari mulut Tuhan, bukan bintang-bintang Pak. Karena Tuhan itu sendiri udah terang. Bintang-bintang ini menginjam terangnya Tuhan. Badannya Tuhan itu udah terang. Ya berarti kan tidak bisa dibuktikan sekarang badannya terang itu mana, Tuhan itu yang terang sekarang kan nggak bisa dibuktikan secara pengetahuan Pak Muga. Yang bisa dipertanggungjawabkan sekarang itu adalah gelap dan terang itu ketika matahari gitu loh. Itu yang paling rasional. Rasul Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos kan dilihat wajahnya Tuhan Yesus bagaikan terang sinar matahari. Wajahnya loh, bukan bintang loh yang dilihat. Wajahnya Yesus seperti terang matahari yang seperti matahari itu. Nah makanya kalau begitu kan satu sisi katanya Tuhan itu tidak bisa dilihat dan didengar. Kata Bang Luga ada dalam surah, ada dalam firmannya. Tapi kalau kata Bang Luga itu bisa melihat. Jadi gimana ya kontradiksi begitu? Itu bukan kontradiksi Pak. Jadi waktu itu Yesus ngomong sama ahli Taurat. Ahli Taurat ini mengaku-ngaku punya Tuhan. Gue punya Tuhan nih, ngomong depan Yesus. Yesus nanya, emang lo udah pernah lihat mukanya? Emang lo udah pernah lihat suaranya? Gitu konteksnya. Bukan berarti Tuhan tuh nggak bisa dilihat. Jadi pahami dulu kata-kata ini Yesus lagi ngomong sama siapa, topiknya apa, temanya apa. Jangan main tiba-tiba satu ayat kita menyimpulkan bahwa Tuhan nggak bisa dilihat, Tuhan nggak bisa didengar suaranya. Ahli-ahli Taurat ini sombong di depan Yesus. Terus gue udah punya Tuhan. Yesus bilang, lo pernah ngeliat Tuhan, lo pernah ngeliat suaranya, lo pernah dengar suaranya. Itu pembicaranya kita cerna dulu. Jangan satu ayat kita langsung artikan berbeda makna. Oh berarti ayat itu tidak diterima oleh Bang Luga berarti ya? Arti ayat itu adalah Yesus ngejek ahli Taurat kalau ahli Taurat ini ngaku-ngaku pernah kenal dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang, emang lu udah pernah ngeliat mukanya? Iya. Kalau dalam Yohanes 5 ayat 37. Kan Yohanes 5 ayat 37 nih, Tuhan tidak dapat dilihat dan didengar. Dan ini Yohanes nih 5 ayat 37. Bapak dulu baca atasnya dulu, baca dari atas, jangan baca langsung akhirnya. Iya, artinya kan pernyataannya secara gamblang dikatakan Tuhan tidak dapat melihat dan didengar. Tapi satu sisi itu jadi artinya kontradiksi juga dong. Berarti ayat itu mesti dihapus tuh, LAI hapus aja Bang Luga ya. Halo. Aduh, robot suaranya. Nabi Daniel Tuhan. Bapak jangan salah nafsu. Ngopi dulu. Nggak kedengeran Bang Luga. Bang Luga. Ngopi dulu. Susah bener ini, nggak kedengeran, kita jadi nggak tangkap ini. Padahal dialognya lagi asik nih, dialog pagi nih. Iya. Jadi iya. Dari Yohanes 5 ayat 37 itu dikatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar gitu loh. Nah, Bapak berarti itu harus pakai koma. Bentar dulu, ayat itu bukan seperti itu artinya. Jadi begini nih, ahli Taurat ini mengatakan, Bapak baca dari ayat 1, jangan baca ayat 9. Ayat 5, baca dari ayat 1, dari ayat atasnya. Coba kawan-kawan Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 saya bukan ayat 1, bukan ayat 9. Baca dari ayat 30, jangan langsung baca ayat 37. Arti perkataan itu adalah bukan Tuhan nggak bisa dilihat. Yesus mengatakan kepada ahli Taurat, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan? Apakah kamu sudah bertanya? Yesus sedang bertanya kepada ahli Taurat. Itu tanda tanya, bukan tanda seru. Bapak tanda tanya sama tanda seru artinya bisa beda. Coba deh buka deh kawan-kawan, coba Hamzah Romawi coba Yohanes 5 ayat 37 coba dibuka dah. Itu. Kan jadi Yesus memang kok ilmu lu masih semakin gitu, Kak? Yohanes 5 ayat 37. Oh, debat yang ngaco loh. Iya, kita debat sehat aja Bang Luga ya. Debat rasional aja, kita asik aja.
Siapa tahu saya bisa diinjili kan bisa tahu gitu. Pertanyaannya begini, siapakah Allah itu sehingga Yesus kan bertanya tentang siapakah kamu berkata bahwa dia adalah Allah kamu. Lalu kata Yesus, rupanya pun kamu nggak pernah lihat, suaranya pun kamu nggak pernah dengar, tapi gua pernah dengar, gua pernah lihat, kata Yesus begitu. Kan baca selanjutnya, bukan berarti Yesus memberikan suatu pengajaran, woi, bahwa Tuhan tuh nggak bisa dilihat, Tuhan tuh nggak bisa dengar suaranya. Bukan begitu, itu bukan pengajaran, tapi itu adalah perdebatan Yesus dengan ahli Taurat, bahwa ahli Taurat ini nggak pernah ngeliat Tuhan, tapi sombong. Tapi Yesus bilang, gue pernah ngeliat suaranya, gue pernah ngeliat wajahnya. Yesus ngaku pernah ngeliat. Begitu. Bahwa berarti Yesus itu bukan Tuhan berarti. Kalau suara itu didengar, kalau melihat itu dengan mata. Yesus pernah lihat Tuhan. Iya berarti Yesus itu bukan Tuhan. Iya, berarti kan Yesus bukan Tuhan. Masa dia ngeliat sendiri kan nggak mungkin kan gitu. Begini ya, biar saya ajarkan kepada kamu. Tuhan itu dengerin ya. Lu diam dulu Gus Andi, lu kalau lu nggak bisa debat lu diam. Corak mulu gangguin orang. Iya. Kita bukan debat, saya lagi belajar sama Bang Luga, Pak Luga. Saya lagi belajar sama Bang Luga. Recokin doang lo. Gini. Tuhan itu kan maha kuasa, maha besar. Itu tubuhnya tuh dari api, Pak. Tubuhnya itu dari api. Iya. Matanya aja dari kilat gitu lah. Itu ukurannya pun raksasa. Ibarat kata bukan seukuran 2 meter tinggi 3 meter. Itu ukurannya raksasa. Ya kan? Katakanlah segede Monas besarnya, ya kan? Terdiri dari api. Nah, yang terdiri dari api yang raksasa ini kan tidak bisa ngobrol dengan manusia yang tingginya cuma 2 meter. Iya. Kayak raksasa gitu ya, Tuhan tuh kayak raksasa gitu ya. Ya kan, dikatakan di Wahyu 20 ada tahta putih besar, itu sebenarnya ukurannya raksasa gitu kan. Nah, Tuhan yang duduk di atas tahta ini, Bapa yang duduk di atas tahta ini tidak bisa berkomunikasi dengan manusia yang bentuknya seperti semut. Iya. Makanya dia mengambil wujud kecil. Itu Yesus yang kayak begitu, Bang Luka. Dengerin dulu, Tuhan yang Yesus bukan. Dengar dulu coba. Nah, terus. Nah, karena Tuhan yang besarnya wujud raksasa ini, dia mengambil wujud kecil, yaitu firman-Nya lah keluar dari mulutnya. Firman keluar dari mulutnya dalam bentuk manusia kecil. Jadi Yesus. Manusia kecil ini yang keluar dari mulut Bapa ini. Nah, kalau yang wujud manusia kecil ini bisa nggak ngeliat Bapa? Ya bisa. Sebenarnya dia ngeliat dirinya sendiri, yang lihat diri sendiri. Jadi maksudnya yang kecil itu berarti Tuhan juga kan? Iya, karena kan firman-Nya yang keluar. Bukan kecuali tetangganya suruh turun, itu berarti bukan Tuhan. Tapi kalau dari mulutnya keluar, berarti kan dia sendiri. Iya, berarti kan Tuhan sendiri kan? Maksudnya Yesus itu Tuhan sendiri kan? Iya, firman-Nya. Makanya firman itu adalah Allah. Iya, berarti Tuhan sendirilah gitu yang menjelma menjadi kecil gitu kan. Kalau Yesus berkata, aku telah melihat Bapa, nggak salah juga karena dia adalah firman itu sendiri. Karena Yesus ibarat kata ngomong nih, udah dalam wujud manusia, udah dalam wujud seseorang, bukan dalam kapasitas berbicara tentang kealahan lagi, udah berbicara kapasitas sebagai manusia. Jadi kalau dia bilang aku melihat Bapa, itu sah-sah saja. Bukan berarti bisa kita katakan, oh berarti bukan Tuhan, nggak bisa begitu juga. Iya, maksud saya kan ketika kan tadi katanya yang gede itu berfirman kemudian menjadi kecil kan, ya kan? Saya bisa mencerna yang saya tangkap begitu. Kemudian yang berarti yang kecil itu adalah Tuhan kan begitu? Betul, firman. Iya, makanya disebut anak. Betul kan? Nah, yang kecil itu berarti maha mengetahui, maha pencipta kan gitu. Pengertiannya begitu kan? Betul. Iya, betul. Iya. Tapi kan gini, ketika dalam Markus 13 ayat 32, kenapa dia seperti dia lagi bohong atau gimana tuh? Tidak tahu hari kiamat. Iya. Kalau kayak begini Pak. Begini, kalau kalian sudah punya pertanyaan kayak gini, kalian tidak bisa cerna, harusnya kalian tanyakan. Jangan kalian bikin statement Yesus bukan Tuhan, kalian teriak-teriak di dunia ini. Kalian tanya, Pak Luga, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat padahal dia adalah firman? Gitu pertanyaan yang bagus, baru kita jawab. Jangan kalian belum nanya, kalian udah teriak. Iya kan saya tidak teriak, saya barusan nanya juga yang langsung lebih banyak ngomongnya daripada saya. Ya, kan? Itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang sekarang saya jawab ini. Pada waktu yang keluar dari mulut itu yang keluar firman atau pikiran? Apanya? Kan saya tanya, yang keluar tadi saya katakan firman atau pikiran? Ya itu menurut Pak Luga apa? Perkataan yang keluar.
Ya udah, perkataan berarti. Nah, sekarang saya tanya, perkataan ini tahu nggak sesuatu kalau bukan dari pikiran? Berarti bukan Tuhan dong berarti kalau gitu. Perkataan ini kan roh, ya kan? Iya. Roh Nah. roh ini kan tidak mengetahui segala sesuatu kalau dia tidak dapat informasi dari kepala, otak. Iya, terus kan Makanya kalau Yesus Pak Lukas sendiri statement pertama bilang bahwa itu yang menjelma menjadi kecil itu menjadi adalah Tuhan yang katanya tadi maha mengetahui dan maha pencipta. Kan kalau Bang Luga yang ngomong begitu tadi. Begini, Bapak kan pertanyaannya menjebak. Tuhan itu maha Tidak menjebak, saya tidak menjebak Pak, tidak menjebak. Itu kan pernyataan Bapak. Tadi pun saya pertanyaan Bapak Luga gitu loh, ya kan? Ya tadi katanya kan dari Tuhan yang segede Monas itu kemudian menjelma menjadi kecil gitu kan? Yang kecil itu saya tanya, yang kecil itu Tuhan bukan Tuhan, maha mengetahui dan maha pencipta. Iya, kata Bang Luga kan itu. Terus saya tanya, itu Markus 13 ayat 32, kenapa Tuhan itu tidak mengetahui gitu loh? Apakah dia lagi bohong tuh Tuhan? Begini, Kan makanya gitu. Bapak cerna pernyataan saya baik-baik. Cerna ini kalau Coba. Bapak kepleset, Bapak langsung mati nih. Ya. Yang jadi manusia itu adalah perkataan. Bapak perhatikan perkataan Berarti yang bukan jadi Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Tadi Pak Luga salah berarti, ya kan? Sekarang saya mau tanya, perkataan Tuhan bukan? Ya bukanlah perkataan-perkataan. Oh, berarti kalau misalnya perkataannya diambil, Tuhan bisa ngomong nggak? Ya enggak, maksudnya begini sekarang. Sekarang suara saya yang didengar Pak Luga. Kalau seseorang yang bukan ngomong, sekarang Bang Luga. Bang Luga, sekarang suara saya yang didengar Bang Luga itu saya atau bukan? Halo? Halo? Suara saya yang didengar Bang Luga sekarang itu suara saya atau bukan? Iya, Bapak. Masa Karena saya kalau Bapak mati, Bapak akan loh, coba misalnya masa saya memang saya berhadapan dengan Bang Luga sekarang. Kan enggak. Suara Bapak itu tetap Bapak. Kalau misalnya Bapak tidak ngomong, mana tahu saya apa yang Bapak maksudkan. Iya, tapi tetap bukan saya. Itu suara saya gitu loh. Bukan saya, bukan pribadi saya. Yang dikeluarkan dari HP, yang keluar dari HP Anda itu suara saya. Iya dong. Suara saya, tapi bukan saya. Oke. Sekarang betul dong. Sekarang Bapak diam dulu. Sekarang nyawa Bapak dicabut. Ya. Nyawa Bapak dicabut. Bapak bisa ngomong nggak? Ya kalau gitu karena saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan bisa dicabut nyawanya, Pak. Bapak jangan laku. Kalau nyawa Bapak dicabut, Bapak bisa ngomong nggak? Iya sih. Kalau saya kan bukan Tuhan, bisa nggak ada. Iya, makanya sama. Tuhan juga kalau ya, ini kan persepsinya Tuhan, Bos. Masa Tuhan bisa dicabut nyawanya gitu loh? Gimana sih, Bang Luga? Berarti bukan maha kuasa Tuhan itu. Bukan Bang Luga berarti terbatas, relatif. Tidak absolut, kan begitu Bang Luga. Oke, ya kan? Dengerin. Coba. Bapak diam dulu. Kalau kata-kata Tuhan diambil dari Tuhan bisa ngomong nggak? Kata-kata Tuhan diambil dari Tuhan bisa ngomong nggak? Misalnya? Apa tuh? Misalnya kata-kata Tuhan diambil dari Tuhan bisa ngomong nggak? Yang ngambil siapa? Yang ngambil siapa? Misalnya lah dulu diambil, saya ambil kata-kata Tuhan bisa ngomong nggak? Tuhan apa Tuhan nih? Kamu kabur lagi. Misalnya bukan kabur Bang Luga, ini suaranya juga putus-putus Bang Luga. Bukan, jadi saya nggak jelas ini. Bukan kabur. Kalau kata-kata Tuhan, misalnya kata-kata nih, kan kata-kata Yesus, ya kan? Kata-kata Yesus. Sementara Yesus itu kan ciptakan. Berarti kata-kata bisa diciptakan dong sama Tuhan. Ya memang bisa. Saya juga bisa menciptakan kata-kata. Itu adalah Bang Luga sekarang nih, suara yang saya dengar dari Bang Luga sekarang lewat HP saya, itu bukan Bang Luga. Kalau Bang Luga ada pasti di depan saya dong sekarang. Tapi suara itu sampai ke saya, itu kan suara bukan Bang Luga, tapi suara Bang Luga gitu loh. Suara Bapak, Bapak bisa menciptakan suara Bapak nggak? Halo, gimana? Ya, putus. Bisa menciptakan suara Bapak? Ya, saya bisa menciptakan suara saya karena saya pemiliknya. Bapak bukan menciptakan, Bapak cuma mengatakan. Kalau misalnya Bapak bisa menciptakan suara, sekarang Bapak ciptain suara dua suara lagi Bapak bisa ciptakan, coba. Iya, maksudnya sekarang saya bisa mengatakan itu, menyuarakan suara saya. Mengatakan bukan berarti menciptakan, mengatakan. Iya, menyuarakan suara saya gitu loh. Tapi ketika menggerakkan, Pak, menggerakkan yang sudah ada, tapi bukan menciptakan. Nah, sekarang Bapak bisa menciptakan suara Bapak nggak?
saya bisa menyuarakan suara saya. Kalau mencipta itu dari Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang balik lagi ke masalah topik tadi, Pak. Itu kan tadi Yesus katanya Maha Kuasa. Dia kan Tuhan. Tuhan itu kan berarti mencipta, Kak. Tapi suara itu bukan Tuhan. Suara itu adalah dari kreasi Tuhan, ciptaan Tuhan, gitu loh. Oke, begini Gitu ya. dong. Makanya saya bilang ketika Yesus itu menjadi Tuhan itu menjadi kecil, kata Kaluga dari Monas jadi segede Monas menjadi kecil, kemudian saya tanya tadi Maha Kuasa nggak ya kecil tuh Maha Kuasa berarti dia pencipta, iya. Kata Tuhan itu nabi, menurut Bapak kata-kata Tuhan itu nabi atau nabi pembawa suara Tuhan atau nabi itu kata-kata Tuhan? Coba. Nabi itu pembawa suara Tuhan. Yesus kan kata-kata Tuhan. Kenapa Bapak bilang kata-kata Tuhan adalah nabi? Bukan. Karena Tuhan itu bukan kata-kata, Pak. Yesus kan kata-kata. Berarti kan kata-kata itu kan Yesus. Kata kan siapa Yesus kata-kata? Yesus itu manusia, Pak. Itu kan kata Bapak menurut. Nah, logikanya kan begitu. Logika yang kita kebenaran itu kesesuaian antara fakta dan data. Faktanya memang Yesus itu yang dilahirkan oleh Maryam, kan begitu, Pak? Sekarang kan yang kita ngomongin kan Alkitab, bukan Al-Quran. Menurut bukan saya tidak sekarang gini, dalam Alkitab Bapak, apakah Yesus itu dilahirkan atau diciptakan seperti Adam? Saya tanya. Dilahirkan atau dilahirkan itu hal-hal biasa aja. Ya berarti kan dia manusia apa wujudnya? Berarti manusia wujudnya. Manusia. Sekarang ya, berarti Tuhan bisa jadi manusia gak? Apanya? Tuhan bisa jadi manusia gak? Tuhan bisa jadi manusia? Bisa aja. Orang yang Maha Kuasa kok. Iya betul, tapi bukan berarti Tuhan Maha Kuasa, dia tidak pernah menghendaki itu, karena dengan manusia, kalau Tuhan menjadi manusia, dia tuh sama saja membatasi dirinya yang absolut, karena manusia itu. Siapa bilang Bapak jaminan apa, atas jaminan apa Bapak bilang kalau Tuhan jadi manusia jadi membatasi dirinya? Ya membatasi diri, kalau manusia itu terbatas ruang dan waktu, Pak, pasti begitu, nggak mungkin. Emang sekarang Pak Luga sekarang bisa menembus ruang dan waktu. Dengerin, justru Tuhan menjadi manusia itu justru dialah real menjadi Tuhan. Kenapa saya bilang? Dia menciptakan manusia, ya. Kalau dia tidak menjadi manusia, siapa yang mau tahu dia? Lah, contoh misalnya Bapak nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah ngobrol sama Tuhan, tapi percaya sama Tuhan, kan orang gila namanya. Bapak ya kan sekarang Bapak pernah ketemu Tuhan nggak? Apanya? Bapak pernah ketemu Tuhan nggak sekarang? Tuhan kan gila berarti Bapak kalau percaya Tuhan. Saya percaya dia pernah menyatakan dirinya jadi manusia, saya percaya. Kalau Bapak, Tuhan Bapak pernah jadi manusia ya? Bukan, Tuhan saya tidak perlu menjadi manusia, Pak. Tuhan saya itu adalah Maha Kuasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Maka dia mengutus lewat Jibril kepada manusia yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Justru Bapak orang yang paling gila di muka bumi ini, Tuhan yang nggak pernah jadi manusia tapi percaya sama Tuhan. Bapak pernah lihat belum? Bapak pernah lihat belum? Bapak nggak pernah ketemu. Bapak nggak pernah ngomong. Bapak nggak kenal terus Bapak percaya. Istighfar dulu. Istighfar. Sekarang Pak Luga pernah ketemu nggak, saya tanya? Pernah ketemu nggak sama Tuhan, Bung Luga? Halo? 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 Ya, itu tadi tak bilang istighfar kan langsung hilang koneksinya. Cukup bilang istighfar aja udah. Saya main-mainin aja tuh. Itu udah ada itu. Koneksinya mungkin tuh, koneksinya. Koneksinya kurang bagus. Cek koneksi. Kita nggak mengatakan kabur loh, koneksinya itu mungkin. Halo. Cek Bang Lugahon mungkin koneksinya. Ah iya hilang koneksinya ini. Iya. Bang Gil, di live kan? Siap. Di live kan tadi? Di live dong. Oh ya bagus lah. Ya udah, saya sih bertanya begitu aja sekarang. Nanya, belajar gitu kan. Ya itu nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai ayat, pakai logika aja lah. Iya, makanya. Dalil itu sekali-kali aja. Ya sambil nunggu Bang Jihad. Iya siap. Kalau menjadi kan artinya ada bentuk baru ya. Iya, dicipta. Bukan menjadi. Iya, dicipta kan berarti. Bilangnya kan Tuhan menjadi manusia. Kan? Nah, iya. Berarti Tuhannya hilang dong. Iya. Sudah berubah menjadi manusia. Terus Tuhannya kemana? Nah itu. Saya Tuhannya kan itu lagi ngumpet. Dia bilang Tuhannya bisa dilihat lagi katanya kan gitu.
Ya sudah, berarti kan ada dua, saya bilang Tuhannya kan begitu. Tadi kan klaimnya kan Tuhannya Kristen bisa menjadi apa saja, ya kan? Pada saat menjadi manusia, Tuhannya kemana? Berarti kan hilang dong. Menjadi. Iya. Jadi saya ingat ini raksasa sakti yang bisa berubah menjadi apa aja, ya kan? Kemudian ketemu seorang pemuda baik untuk membunuh, dia punya kucing, coba bisa jadi tikus enggak? Begitu jadi tikus dimakan kucingnya deh. Udah kalau sama si Luga itu ya sebegitulah, udah kita kenal karakter dan nggak usah buka camp, ngapain malu-maluin aja. Iya, dia penginjil kan dari Toba katanya tuh, penginjil dari Toba ya udah bikin ya sendiri apa-apa. Itu saya bilang, ya kawan-kawan bisa lihat lah pertanyaan saya segala macam gitu kan, ya saya tidak menghujat, tidak apa gitu, ya kan, yang penting iya, begitulah. Bakal banyak tambah sesat umatnya dihantam silup. Sulitan dia cari jamaah yang bodoh-bodoh aja yang mau, yang cerdas nggak akan mau lah itu kalau lihat mengajarnya kayak begitu. Lah masa melihat pendengaran, melihat suaranya Tuhan. Suara kok bisa dilihat sih, aku juga heran itu. Siapa yang bisa lihat suara Tuhan itu? Kalau suara kan didengar ya. Iya. Melihat suara Tuhan, melihat kata Tuhan, ini gimana tuh orang ini? Sembuh lah, tak minum botrek dulu.